selamat datang kembali di kuliah online kali ini. Kita akan berbicara tentang implikasi teori etika di dalam bisnis. Jadi dalam sebuah etika itu ada beberapa macam teori yang akan saya jelaskan di sini. Nah, yang pertama itu ada namanya utilitarisme. Yang kedua ada yang namanya deontologi, yang ketiga teori hak dan teori keutamaan. Nah, kita akan membahas satu persatu apa yang dimaksud dengan teori-teori etika tersebut yang apabila kita terapkan di dalam profesi yang kita tekuni atau bisnis yang kita jalani atau kegiatan usaha yang kita lakukan, maka akan bagaimana dan dampaknya akan seperti apa. Yang pertama kita mulai dari yang namanya kenapa kita perlu ada menggunakan teori etika tersebut gitu. Nah, itu ada beberapa poin yang akan menjadi garis besar dari keutamaan manfaat menggunakan teori etika. Yang pertama itu teori etika membantu menilai keputusan yang etis. Jadi dengan menggunakan teori etika, maka kita akan tidak menilai sebuah permasalahan dan mengambil keputusan itu secara etis, tidak semena-mena. Menyediakan kerangka benar tidaknya keputusan kita. Nah, itu tadi karena kita sudah etis, kita sudah kira-kira sesuai dengan logika, bukan dengan pakai perasaan. Misalkan nih, contohnya ada kita bekerja, misalkan kalian adalah atau kita adalah pimpinan sebuah perusahaan, terus tiba-tiba saudara atau keluarga atau family atau siapapun itu masuk di perusahaan tersebut gitu, dan dia melakukan kesalahan. Nah, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang keluarga, pasti kita akan tidak tega ya untuk misalkan memberikan hukuman atau bahkan memecat atau mengeluarkan yang bersangkutan. Tapi karena ini sangkut pautnya dengan teori etika, maka kita harus tega. Jadi jangan mentang-mentang itu keluarga kemudian mendapat privilege atau hak khusus gitu. Jadi dia juga sama seperti pegawai yang lain yang harus juga menaati peraturan yang ada di perusahaan tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah membantu mengambil keputusan moral yang tahan uji. Nah, itu tadi lagi-lagi masih kaitannya dengan yang sebelumnya. Jadi poin sebelumnya, justifikasi keputusan manusia. Nah, ini untuk tadi untuk menghindari keterlibatan perasaan atau karena kasihan atau karena itu family atau karena ada hubungan khusus sehingga kemudian dia mendapat hak privilege yang seharusnya tidak dia dapatkan. Misalkan dia melakukan kesalahan besar yang harusnya dia keluarkan, tapi berhubung dia keluarga kemudian tiba-tiba mendapat dispensasi. Nah, itu kan merasa tidak adil dengan pegawai-pegawai yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang utilitarisme. Apa itu utilitarisme? Jadi teori pertama dalam teori etika itu dalam sebuah usaha itu ada namanya utilitarisme. Utilis. Jadi utilis itu berasal dari bahasa Latin yang artinya bermanfaat. Apa itu? Suatu perbuatan itu dinilai baik jika sesuai dengan kebahagiaan orang banyak. Jadi kalau misalkan semua orang banyak itu bahagia, walaupun dia sendiri sebagai pengambil keputusan tidak bahagia, maka itu yang terbaik. Nah, itu yang disebut dengan teori etika utilitarisme. Ukurannya adalah the great happiness of the greatest number. Jadi kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak orang yang bahagia dengan keputusan yang diambil. Contohnya, misalkan kita akan membeli misalkan kalian suatu saat nanti gitu bekerja di sebuah perusahaan dan perusahaan itu ingin mengambil alih perusahaan lain, misalkan misalkan di perusahaan perikanan, nah pengen mengambil alih perusahaan lain yang akan bangkrut misalkan. Nah, itu kan menolong banyak pihak, kebahagiaan banyak pihak, kebahagiaan karyawan perusahaan yang akan bangkrut, juga mungkin ke perusahaan
perusahaan itu sendiri juga akan punya aset yang lebih gitu, walaupun mungkin keputusan tersebut akan berdampak pada segi finansial perusahaan yang akan mengakuisisi. Karena itu kan untuk membeli perusahaan baru itu kan butuh modal yang tidak sedikit. Nah, itu yang disebut dengan perbuatan akan dinilai baik jika sesuai dengan kebahagiaan orang banyak. Atau misalkan di dalam kelas sendiri, misalkan kalian seluruh kelas itu punya kesepakatan untuk rekreasi di akhir pekan gitu. Tapi ada satu orang, misalkan dia ketua kelas gitu, dia tidak bisa karena misalkan dia ternyata sudah ada janji dengan yang lain. Tapi karena berhubung mengambil suara terbanyak, maka dia ya harus ikut dengan suara terbanyak itu. Nah, itu yang disebut dengan utilis. Nah, itu seperti itu. Ini agak mirip-mirip dengan demokratis ya, karena sesuatu yang terbanyak itu yang diikutin, suara terbanyak itu yang akan diikutin. Oke, selanjutnya kita akan belajar yang namanya deontologi. Apa itu deontologi? Deon itu artinya adalah kewajiban, berasal dari bahasa Yunani. Jadi segala perbuatan berdasarkan pada kewajiban. Tujuan perbuatan tidak melulu tentang baik. Jadi kalau misalkan ini agak sedikit berseberangan dengan sebelumnya yang utilis. Kalau ini deon itu adalah apapun kewajiban kamu harus kamu lakukan. Walaupun itu tidak semua perbuatan itu merupakan hal yang baik gitu. Contohnya ya, misalkan ada perusahaan perusahaan tambang, misalkan kalau misalkan kalian bekerja atau berhubungan dengan perusahaan tambang, dari segi lingkungan hidup, tambang itu tidak begitu ramah lingkungan ya. Dia kan akan mengeksplor habis-habisan wilayah tambangnya gitu. Nah, tapi itu harus dilakukan karena itu adalah kewajibannya gitu. Nah, itu yang disebut dengan deontologi. Penggagas dari deontologi itu adalah Immanuel Kant. Jadi keharusan dan kewajiban tanpa syarat. Jadi apapun harus dilakukan. Ya, ini deontologi. Teori terakhir yaitu adalah teori hak dan keutamaan. Hak merupakan turunan dari deontologi. Jadi kalau misalkan sudah melakukan kewajiban, pasti dia akan mendapatkan haknya. Nah, ini dia. Kenapa kemudian deontologi selalu berkaitan dengan teori hak. Teori hak ini gitu. Teori hak ini ya, karena kalau ingin mendapatkan hak maka dia harus melakukan kewajibannya dulu. Kalau ingin mendapatkan gaji maka dia harus melakukan kewajibannya dulu sebagai pegawai, seperti itu. Dan harus untuk mendapatkan bonus misalkan sebagai pegawai, maka dia harus melakukan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu. Ya, selanjutnya adalah teori keutamaan. Jadi watak seseorang untuk berbuat baik dan bijaksana. Teori keutamaan ini adalah teori di mana seseorang melunturkan, ini agak sedikit berseberangan dengan deontologi dan juga hak. Jadi dia melunturkan semua keinginan untuk mendapatkan hak yang banyak gitu, asal dia bisa berbuat baik untuk orang lain. Nah, ini mirip-mirip sepertinya teori keutamaan ini mirip dengan utilis tadi. Jadi kebaikan berdasarkan kepada kebahagiaan orang banyak, seperti itu. Itu dia tentang teori-teori etika yang mungkin akan kita pelajari dan mungkin juga suatu saat nanti perlu kalian terapkan dalam usaha atau dalam profesi atau dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan, kira-kira yang mana yang paling bagus? Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi serta lingkungan atau tempat nanti kalian akan bekerja atau akan menjalani sebuah profesi. Oke, terima kasih sudah hadir di kuliah online kali ini. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.